Kami memulai dari wawancara beberapa siswa SMA untuk melihat bagaimana pola asuh orang tua terhadap mereka di rumah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kita lakukan terhadap beberapa siswa, ditemukan bahwa orang tua di Kabupaten Bangkalan cenderung menerapkan pola asuh yang sedikit membatasi. Namun, dari pola asuh yang sedikit membatasi tersebut, para siswa tetap diberi ruang untuk berkembang dan juga tumbuh oleh kedua orang tuanya. Walaupun hal ini sedikit dilakukan oleh orang tua di kota-kota besar pada umumnya. Berbeda dengan SMA N1 Bangkalan, siswa SMK Negeri 2 Bangkalan banyak belajar nilai disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian dari orang tua mereka. Sebagian besar orang tua mereka tegas dalam hal pendidikan dan ibadah, namun tetap lembut dalam mendidik tanpa kekerasan. Cara didik seperti ini membuat anak menjadi patuh, lebih dewasa, dan mampu menyelesaikan masalah sendiri. Beberapa orang tua mulai terbuka terhadap pendapat anaknya, memberi kesempatan mereka untuk mengeksplor dan mengambil keputusan, dan mendukung mereka agar percaya diri di lingkungan sosial. Nilai-nilai seperti kerja keras, tanggung jawab, dan kemandirian ini mencerminkan nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai kemampuannya dengan tetap berpijak pada nilai moral dan agama. Guru BK dan pondok pesantren sepakat bahwa dukungan keluarga tetap menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter remaja. Di pondok pesantren, sering muncul kesalahpahaman bahwa seluruh proses pembinaan akhlak dan kedisiplinan menjadi tanggung jawab pesantren saja. Banyak orang tua yang merasa cukup untuk menyerahkan anaknya kepada pondok tanpa membangun komunikasi dan kedekatan emosional dari rumah. Padahal, pondok hadir untuk mendampingi, bukan untuk menggantikan peran keluarga. Ketika perhatian keluarga melemah, banyak santri yang merasa jauh dari figur orang tua sehingga mereka enggan bercerita ketika memiliki masalah. Di sisi lain, kedisiplinan pondok yang kuat seringkali kontras dengan kehidupan masyarakat yang lebih bebas. Saat kembali ke rumah, sebagian santri mengalami kecanggungan sosial dan membutuhkan bimbingan untuk menyeimbangkan nilai religius dan kemampuan mereka dalam bersosialisasi. Karenanya, kolaborasi orang tua dan pesantren sangat diperlukan agar santri dapat tumbuh dengan seimbang, tidak hanya memiliki akhlak yang kuat dan kemampuan bersosialisasi yang baik, tetapi juga percaya diri dengan identitas keislamannya. Selain dari lingkungan SMA dan SMK yang ada di Bangkalan, kami juga memulai wawancara dengan beberapa santri yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islami yang berada di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, di mana para santri ini cenderung memiliki pola hidup yang terarah, disiplin, dan juga berbasis agama yang sangat mendalam. Karena mereka yang hidup jauh dari orang tuanya, menyebabkan terbatasnya intensitas komunikasi dengan keluarga sehingga sebagian santri mengalami kehilangan figur dukungan emosional dari lingkungan rumah. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya jarak emosional serta kecenderungan untuk kurang terbuka kepada orang tua mereka. Selain itu, ketika kembali berinteraksi di lingkungan masyarakat umum, santri kerap menghadapi hambatan sosial berupa kecanggungan dalam berkomunikasi, perbedaan pola tutur, penampilan, serta kebiasaan sosial. Fenomena ini menunjukkan perlunya dukungan dan pendampingan pada fase transisi sehingga santri mampu mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan kompetisi sosial secara seimbang, tanpa mengurangi identitas keislamannya. Berikut ini adalah kesimpulan dari field study terhadap pola asuh orang tua kepada remaja Gen Z di Bangkalan, Madura. Dari hasil field study kemarin menunjukkan banyak perbedaan dari ketiga sekolah yang telah kita kunjungi, mulai dari SMA, SMK, dan pondok pesantren. Para remaja di SMA, siswa-siswi mendapatkan berbagai pelajaran moral dan sosial yang berbeda namun saling dilengkapi. Orang tua biasanya menggunakan pendekatan demokratis yang membentuk tanggung jawab dan kemandirian anak. Remaja Gen Z di SMK Bangkalan, siswa-siswinya belajar tentang kerja keras dan keadilan sosial melalui contoh orang tuanya. Karena di sini mereka lebih banyak untuk
ingin lanjut bekerja secara langsung setelah lulus dari SMK-nya. Atau juga ada juga yang mereka ingin melanjutkan ke perkuliahan, juga bisa sekali. Nah, di pondok pesantren, para remaja Gen Z atau bisa disebut para santri diberikan pembentukan karakter melalui disiplin. Disiplin itu bisa melalui tentang berbagai macam akses yang banyak sekali. Contohnya itu seperti kita disiplin tentang waktu dan cara mengatur waktu, karena belajarnya mereka itu mulai dari pagi sampai di malam hari. Ada sekolah untuk umum, ada juga sekolah untuk diniyahnya. Jadi penerapannya sangat berbeda sekali mulai dari SMA, SMK, sangat berbeda di pesantren. Proses ini mencerminkan penerapan nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang membantu remaja tumbuh menjadi pribadi yang beretika, berintegritas, religius, serta mencintai tanah air. Dari hasil wawancara, pola asuh orang tua pada remaja Gen Z di Bangkalan berakar kuat pada nilai Pancasila. Orang tua menanamkan keimanan, menghormati sesama, membiasakan musyawarah, dan menumbuhkan semangat gotong royong.